Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini ada pesan bagi kita, yaitu selaku umat mukmin yang kemudian harus diupayakan pelaksanaannya, yaitu mencapai derajat takwa. Lantas apa pentingnya untuk meraih derajat takwa? Karena dengan meraih derajat takwa, manusia akan mendapatkan adunya hasanah wal akhirati hasanah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini semacam tiket syarat masuk surga. Sehingga ketika ada orang yang sampai akhir hayatnya tidak berusaha untuk mencapai derajat takwa, mustahil bagi dia menginjakkan kaki di surga. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa bukan hanya target di akhir ibadah Ramadan kita, tapi takwa adalah target di akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa langkah atau tangga untuk meraih derajat takwa. Salah satunya adalah dengan menjaga hati. Kita ketahui manusia di hadapan Allah itu sama, yaitu sebagai makhluk ciptaannya. Namun ada pembeda utama di antara mereka. Pembeda itu bukan dilihat dari sisi wajah, anggota badan, atau penampakan fisik lainnya. Namun pembeda itu adalah ketakwaan, kebersihan hati, dan segenap pengerahan potensi untuk beribadah dan beramal soleh. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati merupakan cermin dari setiap orang, bukan? Kalau hati orang itu suci, jauh dari penyakit hati, maka tingkah laku yang tercermin atau yang akan muncul akan baik pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Pada kenyataannya, manusia tidak terlepas dari yang namanya penyakit hati, seperti iri, dengki, dendam, dan lain-lain. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki hati yang bersih, ada 5 cara menjaga hati yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Ada beberapa hal supaya kita senantiasa bisa mengingat Allah. Yang pertama, selain sholat wajib, kita biasakan sholat sunat. Yang kedua, selain membaca Al-Quran, biasakan kita mentadaburi, yaitu mengetahui terjemahan, tafsir, sehingga sedikit demi sedikit kita bisa mengamalkan ajarannya. Yang ketiga, senantiasa berdoa diberi keteguhan hati supaya kita bisa meraih derajat takwa ini. Dan yang keenam adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di mulut kita, di hati, dan perilaku kita. Cara yang kedua supaya hati kita terjaga adalah menghindari dari hawa nafsu dan amarah. Ada jargon yang mengatakan myself is the biggest enemy. Itu benar adanya.
Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengekang amarah dan hawa nafsu ini? Tentunya selain kita membiasakan melaksanakan puasa wajib, kita biasakan dengan puasa sunnah. Yang ketiga, cara agar hati kita senantiasa terjaga adalah berkata baik atau diam. Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Zaid mengatakan bahwa berkata baik atau diam merupakan salah satu dari 4 etika kebaikan yang utama dalam Islam. Kemudian yang keempat, cara menjaga hati itu adalah senantiasa muhasabah diri. Muhasabah diri ini adalah merupakan salah satu cara memperbaiki hati, melatih dan membersihkannya. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus bertobat ketika melaksanakan atau melakukan maksiat. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang kelima adalah selalu memaafkan orang lain. Saat orang lain ada kesalahan kepada kita, memaafkan mungkin adalah hal yang sangat berat. Tetapi dengan memaafkan akan menambah kemuliaan dan akan terhindar dari sifat atau penyakit hati. Begitupun memaafkan adalah menjadi bentuk cinta tertinggi yang mengarahkan kita ketika kita disakiti oleh orang lain. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi sahabat madrasah yang sedang menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan tersebut datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.